Masa kecil kalian di Toraja pasti kenal dengan buah-buahan yang paling dicari dan sudah menjadi legenda, yang bisa jadi sudah sangat jarang ditemui saat ini. Kebanyakan buah-buah ini tidak ditanam oleh pemiliknya alias sudah tumbuh dari sononya. Ada juga yang seiring zaman sudah menjadi budidaya dan menjadi ladang bisnis hingga sekarang ini. Kira-kira begitu guys. Bahkan sudah ada buah-buah yang langka dan jarang ditemui lagi. So, mari kita bahas satu persatu guys. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan loncengnya ya guys, supaya channel ini semakin berkembang hari demi hari. Mungkin begitulah kira-kira guys. Buah yang pertama guys, Sadipe. Buah masa kecil yang satu ini bentuknya seperti anggur bergerombol dalam satu tangkainya. Rasanya yang manis-manis asam atau asam-asam manis menjadi buah yang paling dicari untuk dicicipi. Warnanya yang hitam atau ungu kehitam-hitaman jika sudah matang. Kalau masih mentah berwarna hijau dan merah. Tidak heran kalau habis makan buah ini biasanya gigi akan dipenuhi dengan cairan berwarna merah. Saya sendiri belum menemukan buah ini di luar Toraja, sehingga saya berkesimpulan buah Sadipe adalah buah endemi dari tanah Toraja. Begitulah guys. Buah yang kedua guys, Karondang. Buah berikutnya ini semasa kecil adalah buah yang bentuk dan besarnya sama seperti anggur. Rasanya krenyes dan manis. Sudah sangat jarang ditemui di Toraja, atau mungkin saya yang kurang gaul guys. Kira-kira begitulah guys. Buah yang ketiga guys, Katapi. Dulu waktu kecil bahasa Indonesianya cukup kontroversi. Ada yang bilang ketapi, ada yang bilang katapi, dan ternyata bahasa Indonesianya adalah kecapi. Mirip dengan alat musik guys. Katapi atau kecapi merupakan buah yang rasanya asam. Karena terlalu asam dan tidak terlalu enak, Katapi masuk dalam kategori buah yang tidak terlalu dilindungi oleh pemiliknya. Artinya bisa diambil tanpa permisi sekalipun asal pohonnya jangan ditebang. Katapi lebih sering digunakan ibu-ibu untuk menambah rasa asam pada masakan, khususnya sambal kapurung guys. Atau buah ini juga paling cocok dibuat asinan. Buah yang keempat guys, Lobe-lobe. Cara makan buah ini cukup unik guys. Biasanya dipijit-pijit dulu, atau dalam bahasa Torajanya dipesek-pesek, baru dimakan guys. Buahnya juga mirip-mirip dengan anggur. Mungkin karena gara-gara buah Sadipe, Karondang, dan Lobe-lobe, makanya di Toraja tidak tumbuh buah anggur guys. Mungkin begitulah kira-kira guys. Buah berikutnya guys, Paken. Buah paken mungkin kira-kira bentuknya seperti gambar ini guys, tapi warnanya dikala matang adalah kuning ke orange-orangean atau orange ke kuning-kuningan. Cukup susah guys menyebutnya. Caranya cukup unik guys untuk menjadikannya matang, yaitu dengan cara disimpan di dalam beras beberapa hari hingga matang. Rasanya manis-manis lembut dengan tekstur gigi sehabis makan kayak dipenuhi tai gigi. Kira-kira rasa dan sensasinya seperti buah kurma. Kurang lebih begitu guys. Buah berikutnya guys, Katarung. Katarung atau dalam bahasa Indonesianya adalah terung Belanda. Kalau buah ini banyak ditemui di luar Toraja, karena bisa jadi buah ini dibawa oleh para penjajah Belanda di kala itu. Makanya disebut terong Belanda. Rasanya yang manis-manis kecut atau kecut-kecut manis. Paling cocok kalau dibuat jus, atau cara makannya adalah dihisap, atau dalam bahasa Torajanya dicucuk. Sensasi rasanya membuat ketagihan guys. Buah yang terakhir yang kita bahas guys, Markisa. Buah yang terakhir ini tidak asing lagi, adalah buah ciri khas dari Toraja. Karena jika kembali pulang dari Toraja, sangat jarang untuk tidak dibawa jadikan sebagai oleh-oleh, karena banyak dijajakan dalam bentuk sirup atau jus Markisa. Tidak lengkap rasanya jika pulang dari Toraja tidak membawa oleh-oleh jus Markisa. Tapi jangan langsung diminum ya guys, karena harus dicampur dulu dengan air.
Demikian guys, kumpulan buah-buah ciri khas dari Toraja. Mungkin masih banyak lagi, tapi inilah yang saya ingat guys. Ya, setidaknya kembali mengenang masa kecil. Apalagi kita yang ada di rantau rindu untuk pulang kampung. Ya moke, kure sumanga.